Dita adalah anak yang malas makan sayur dan buah. Setiap hari, dia hanya mau makan lauk pauk yang menurutnya enak. Nugget, sosis, ayam, telur, juga ikan. Ia nyaris tak mau menyentuh sayur masakan ibunya. Suatu hari Dita sakit. Sang ibu memasakkan Dita semangkuk sayur sop hangat. Ibu memberi dalam sayur itu brokoli, wortel, kembang kol, dengan kaldu alami dari daging sapi. Seperti biasa, Dita menolak memakan sayur buatan ibu. Ia hanya mau digorengkan telur oleh ibunya. Dengan penuh sabar, ibu mendekati Dita, menjelaskan sesuatu kepada Dita tentang sebuah rahasia. Hai Dita, tahukah kamu bahwa sayur-sayur ini punya misi rahasia? Rahasia apa, Bu? Tanya Dita penasaran. Sayur-sayur ini berisi ribuan pasukan imunitas dengan senjata lengkap. Ia mendapat tugas untuk menghancurkan kuman-kuman dan juga virus yang ada dalam tubuhmu, sayang. Jika kamu tak mau makan, kau tahu kuman-kuman dan virus-virus itu akan semakin kuat. Mereka tertawa terbahak-bahak dan mereka menghancurkan tentara imunitas yang sudah ada di dalam tubuhmu. Tapi telur kan juga sehat, Bu, kata Dita protes. Iya, kamu benar sayang. Tapi telur juga butuh bantuan sayur untuk membuat saluran pencernaanmu lancar. Kau tahu, pencernaan yang tidak lancar itu sarangnya kuman dan penyakit. Mereka lebih seram dari monster karena mereka berada di dalam tubuhmu. Kamu tidak tahu kalau sedang diserang. Tiba-tiba sakit dan tidak bisa main lagi. Apa benar begitu, Bu? Kalau aku makan sayur, pasukan imunitas dalam tubuhku akan bertambah kuat. Iya, betul. Jumlah mereka akan semakin banyak untuk menghancurkan kuman-kuman yang ada di perutmu. Dita mulai makan sayur sop hangat buatan ibunya. Dita terkejut. Ternyata rasanya lezat. Kata ibu, obat itu tidak enak. Tapi kalau obatnya begini, enak sekali ya, Bu. Iya, Dita. Makanan bisa kita jadikan obat jika kita memilih makanan yang sehat. Lihat wortel ini. Dia sangat keren untuk membantu matamu melihat lebih jelas. Brokoli ini sangat baik untuk pembentukan otakmu. Kembang kol juga keren untuk pembentukan tulang. Katanya kamu mau tinggi kayak papa. Sejak saat itu, Dita jadi suka makan sayur. Dita tak ingin lagi menyia-nyiakan khasiat sayur mayur yang bisa membuatnya lebih sehat, lebih pintar, lebih kuat, dan lebih tinggi. Terima kasih Tuhan telah menciptakan sayur dengan sejuta manfaatnya. Aku tahu kau tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada gunanya untuk manusia. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan keren. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk satu minggu ini bersama Miss Sally, Miss Putri, Tati, dan Miss Sisil. Oke anak-anak, udah lebih semangat lagi. Miss dan mengajak anak-anak untuk masuk anak pintar. Masih ingat ya? Yuk
baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus, pelindung sekolah kami, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang hebat dan keren. Tadi di awal video pembelajaran sudah menyaksikan apa ya? Wow, sudah melihat video tentang apa ya? Apa ya Miss dan Mem? Oh, tentang anak yang suka makan sayur. Anak-anak suka nggak makan sayur? Pastinya suka. Pasti ya Mem dan Miss, karena sayur membuat badan kita sehat. Ngomong-ngomong ini, kita mau belajar tentang apa ya minggu ini ya? Anak-anak penasaran nih Mem dan Miss. Oke, untuk tema pembelajaran minggu ini, kita akan belajar tentang tanaman. Dengan sub temanya adalah macam-macam sayuran. Asik tentunya minggu ini kita belajarnya, Miss. Yuk, belajar bersama. Halo anak-anak yang hebat dan keren. Minggu ini kita akan belajar tentang tanaman sayur. Sayuran. S A Y U R A N. Sayuran. Sayuran itu adalah salah satu jenis tanaman yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Tubuh kita juga membutuhkan banyak vitamin dan mineral loh anak-anak, yang semuanya terdapat pada sayur-sayuran. Sayuran juga memiliki kadar serat yang tinggi, sehingga pencernaan kita akan menjadi semakin baik. Jadi teman-teman, jangan lupa ya untuk makan sayur setiap hari. Nah, minggu ini kita akan belajar 4 contoh sayuran yang tentunya sering anak-anak konsumsi bersama keluarga. Kira-kira ada apa saja ya? Baik anak-anak, untuk sayuran yang pertama yang akan kita kenal adalah bayam. Hurufnya B A Y A M. Bayam adalah tanaman sayur yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau atau yang sering kita makan, yaitu sayur bayam. Anak-anak suka sayur bayam kan? Bayam mengandung zat besi untuk mendapatkan tenaga yang lebih kuat. Bagian tanaman bayam adalah akar, batang, dan daun. Ciri-ciri bayam: batangnya berwarna hijau dan tidak terlalu kaku atau lunak, dan daunnya tidak berduri. Oke, untuk sayuran yang kedua ada yang namanya sayur sawi. Bagaimana mengejanya? S A W I. Sawi. Sayur sawi ternyata memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Ada sawi hijau, sawi putih, dan pokcoy. Untuk sawi hijau biasanya disebut dengan sawi bakso, karena sawi hijau sering digunakan sebagai pelengkap bakso. Bagian daunnya berwarna hijau, tapi bagian tulang daunnya berwarna hijau keputihan. Untuk sawi putih sering dikenal dengan sawi Cina. Tekstur daunnya bergelombang, tidak rata mengikuti tulang daun dengan tepi yang juga tidak rata. Kemudian bagian batangnya berwarna putih dengan bentuknya yang lebar, berserat, dan mengerucut di ujungnya.
Untuk pokcoy lebih mungil dibandingkan sawi hijau yang tumbuh lebih panjang. Selain itu, bentuk daun pokcoy lebih mirip dengan sendok, sehingga sering disebut sebagai sawi sendok. Bagian batang pokcoy yang berwarna hijau keputihan lebih lebar daripada chaisin yang memanjang dan kecil. Selain itu, daun sayuran ini jauh lebih kaku dibanding chaisin. Selain sering ditumis untuk lauk, sayuran ini juga sering dibuat menjadi asinan. Sayuran yang ketiga adalah sayur kangkung. Bagaimana ya hurufnya? K, A, N, G. K, U, N, G. Kangkung. Kangkung adalah tanaman sayur yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Ayo, siapa nih yang sering makan sayur kangkung? Nah, anak-anak, sayuran kangkung sangat bagus loh untuk masa pertumbuhan anak-anak. Yaitu yang pertama, untuk menjaga kesehatan mata. Yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Dan yang ketiga, mencegah anemia atau mencegah anak kekurangan darah. Yang keempat adalah sayuran brokoli. Hurufnya B, R, O, K, O, L, I. Brokoli adalah tanaman sayur, tanaman yang tumbuh baik di daerah dingin dan membutuhkan tanah yang baik. Brokoli tangkainya tebal. Tangkai dan kepala bunga yang berdaging dapat kita makan. Brokoli merupakan salah satu jenis sayuran sehat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Brokoli jika sudah dimasak enak sekali loh rasanya, teman-teman. Apakah teman-teman suka makan brokoli? Lalu apa ya kegiatan kita untuk 1 minggu ini? Yuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari Senin adalah Oke anak-anak, untuk tugas hari Senin ada 2 ya. Yang pertama, Mem dan Miss mengajak anak-anak bersama untuk praktik. Nah, praktik menjadi ilmuwan kecil, sains tentang kapilaritas pada sayuran sawi. Yang kedua, anak-anak nanti diajak untuk membuat kreasi stempel dari bonggol atau batang sawi. Oke anak-anak, untuk kali ini Mem Sisil akan mengajak anak-anak menjadi ilmuwan cilik, ilmuwan kecil. Kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar tentang kapilaritas pada sayuran sawi. Oke, kita akan lihat dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Ada apa saja ya? Lihat, ada air, kemudian ada pewarna. Mem Sisil menggunakan 2 warna ya, warna biru dan warna merah. Anak-anak silahkan bebas menggunakan warna apa saja yang ada di rumah pewarnanya. Kemudian 2 gelas. Usahakan gelas yang bening ya nak ya, biar kelihatan nanti. Oke. Kemudian pisau untuk memotong. Hati-hati menggunakan pisaunya. Dan ini bahan utamanya adalah sayuran sawi. Oke. Bagaimana caranya Mem Sisil? Yuk perhatikan. Oke, pertama-tama kita akan siapkan dulu 2 gelas. Kemudian kita akan isi dengan air. Tidak penuh-penuh ya nak ya. Oke, cukup. Kemudian yang gelas satunya. Oke, cukup. Tambah sedikit. Kalau sudah diisi oleh air, nah kita akan memberikan warna. Ada 2 gelas dengan warna yang berbeda.
Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kita beri 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian warna yang satunya. 1, 2, 3. Oke, cukup 3 tetes. Lihat, warnanya sudah tercampur belum? Nah, kalau sudah tercampur, siapkan dulu. Stop. Oke, warnanya sudah tercampur belum ya? Anak-anak perhatikan. Nah, kalau sudah tercampur, kita akan siap bermain kapilaritasnya. Kalau belum tercampur, silahkan anak-anak boleh aduk menggunakan sendok ya. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan ini bahan utamanya, sayur sawi. Kita apakan ya sayur sawinya? Oke, nah selanjutnya adalah bahan utamanya nih, sayur sawi yang akan kita gunakan untuk bermain kapilaritas. Nanti kita tidak menggunakan seluruhnya ya, kita akan menggunakan sebagian saja. Dan bonggolnya atau batang bagian bawah nanti akan kita potong, bisa digunakan untuk kegiatan mengecap. Nanti sisanya, sisa sawinya bisa digunakan untuk memasak, masak sayur tentunya. Oke, yuk kita potong dulu. Oke, kita akan ambil sayur sawinya dengan cara dipatahkan aja ya nak ya. Wah, helai 1, kemudian 2 bagian luarnya aja ya nak ya. Oke, yang lainnya kita sisihkan dulu. Terus supaya nanti meresapnya juga lebih cepat, anak-anak boleh potong bagian bawah menggunakan pisau. Hati-hati menggunakannya ya, nanti boleh minta bantuan mama. Oke, satu lagi juga. Oke. Nah, kalau sudah, yang satu helai kita masukkan ke dalam gelas yang berwarna biru. Oke, sampai ke bawah ya nak ya. Dan kemudian helai yang lainnya kita masukkan di dalam gelas yang warna merah. Nah, sekarang anak-anak, untuk proses kapilaritas menggunakan sayur sawi ini tidak langsung airnya itu naik ke helai daun ini, tetapi perlu waktu, perlu proses, ya kan? Nah, kita tunggu sekitar 15 sampai 30 menit. Apa yang terjadi ya? Kita amati sama-sama yuk. Halo ilmuwan-ilmuwan cilik. Wah, perhatikan coba. Nih, praktek sains Mem Sisil sudah berhasil. Bagaimana dengan percobaan anak-anak di rumah? Apakah sudah berhasil? Berhasil apanya, Mem? Coba perhatikan, anak-anak amati apa yang terjadi pada sayur sawi ini ya. Yuk kita amati bersama-sama. Perhatikan air yang ada di dalam gelas ini yang warna biru dan ini yang warna merah. Perhatikan pada daun sawi. Apakah airnya bisa merambat naik ke atas? Oh iya, Mem. Wow, bagus sekali. Sayur sawinya yang semula warnanya hijau, ada warna-warna birunya loh yang di gelas biru. Kemudian lihat sawi yang satu lagi, ada warna merahnya naik sampai ke atas. Wow, keren ya, ajaib dong. Nah, kira-kira nih anak-anak tahu nggak ya kenapa kok airnya bisa naik sampai ke atas? Ada yang tahu? Wah, anak-anak penasaran. Oke, sekarang dengarkan Mem Sisil. Ini yang namanya percobaan kapilaritas pada sayur sawi. Apa itu, Mem, kapilaritas? Kapilaritas adalah salah satu proses peresapan air melalui celah atau lubang-lubang kecil pada sayuran. Nah, sudah paham belum anak-anak?
Saat Mem Sisil menjelaskan, nanti anak-anak juga loh di tugas hari Senin setelah melakukan percobaan, silahkan anak-anak nanti menceritakan apa saja bahan yang digunakan, bagaimana caranya, prosesnya, dan mengapa air bisa naik sampai ke atas daun. Oke, bisa anak-anak? Pasti bisa ya. Mem, punyaku belum naik, Mem, sampai ke atas. Kita tunggu, Mem Sisil kemarin bilang 15 menit ya, Mem ya? Iya, betul. Kalau seandainya 15 menit belum naik warnanya ke atas daun, anak-anak sabar. Bisa tunggu nanti mungkin sampai malam atau sampai pagi harinya seperti Mem. Oke, selamat menjadi ilmuwan kecil. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat kreasi batik dari apa yuk? Ini ada apa saja di sini? Ya, sayuran sawi putih. Nah, anak-anak yang perlu disiapkan apa saja ya? Sayuran sawi 2 buah, pewarna, kemudian piring, air, pisau, dan kapas, juga buku gambar. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita akan mencairkan pewarna. Di sini Mem Tari menggunakan warna merah dan warna biru. Nanti anak-anak boleh warna yang lain ya. Boleh 2 warna, boleh 3 warna. Di sini Mem Tari 2 warna saja. Kemudian kita akan mencairkan warnanya sedikit saja ya nak ya. Kita kasih air sedikit saja. Oke. Ini piring satunya juga. Oke, nah kalau sudah, kita teteskan warna biru. Nah, secukupnya ya nak ya. Nah, dan warna merah tadi. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan kapas. Nah, kita masukkan kapas sampai pewarnanya tadi terserap semua di kapas. Nah, seperti ini ya anak-anaknya. Oke, kemudian yang warna biru lagi. Nah, sudah. Langkah yang kedua, kita akan memotong sayuran sawinya ini ya. Kita potong seberapa ya? Kira-kira segini. Nanti kalau anak-anak belum bisa minta tolong mama. Oke, kita potong. Nah, ini Mem tadi sudah potong kedua buah sayur sawinya tadi. Kemudian kita akan mengecap di buku gambar ya. Nah, sebelum anak-anak mengecap, buku gambarnya nanti di bawahnya ini diberi alas ya anak-anak supaya nanti tidak tembus ke bawahnya sini. Oke, sekarang kita akan mengecap, membuat pola. Mem Tari akan membuat pola. Ini ditekankan di kapas tadi yang sudah kita buat warnanya. Mem Tari akan membuat polanya seperti ini. 1. Kemudian Mem Tari akan buat yang ini. Nah, ini sawinya kita tekan-tekan gini ya nak, sampai seluruh permukaan sawinya ini terkena warna. Kemudian baru kita capkan di sini. Nah, ini ditekan juga. Nah, angkat. Nah, Mem Tari akan membuat warnanya berselang-seling. Nanti anak-anak boleh buat kreasinya yang lain ya, tidak sama dengan punya Mem Tari juga tidak apa-apa. Oke. Nah, ini Mem Tari sudah selesai membuat kreasi dari bonggol sawi tadi. Mem Tari membuat polanya seperti ini. Nanti anak-anak boleh membuat kreasi yang lain. Oke, selamat berkreasi. Oke anak-anak.
anak-anak, untuk tujuan pembelajaran di hari Selasa adalah anak-anak, untuk tugas hari Selasa ada 3 ya. Yang pertama, nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja, yaitu mengelompokkan gambar sayuran yang warnanya hijau dan bukan hijau atau tidak hijau. Oke. Yang kedua adalah tugas menulis, karena anak-anak sudah mau SD harus belajar menulis yang rapi. Nanti menulis di buku kotak-kotak ya. Tulisannya atau kalimatnya adalah aku suka sayur bayam. Yang ketiga, nanti anak-anak mengerjakan tugas komputer dari Mem Christine. Oke anak-anak, untuk tugas kali ini ada apa ini ya? Gambar apa saja? Sayuran. Ada berbagai macam sayuran di sini. Nah, tugas anak-anak adalah mengelompokkan sayuran yang berwarna hijau dan tidak berwarna hijau dengan cara menggunting dan menempelkannya pada kotak yang tersedia. Nah, sekarang anak-anak amati dulu. Ada sayuran yang berwarna hijau. Wah, lihat, ada yang warnanya tidak hijau. Nah, caranya silahkan nanti anak-anak gunting dulu ya. Gunting pada kotaknya ini yang rapi. Oke? Kalau sudah, nanti anak-anak kelompokkan. Mari kita gunting dulu. Perhatikan Mem ya. Oke anak-anak. Nah, Mem Sisil sudah menyiapkan lembar kerja yang kedua ya. Ini untuk menempelkan yang sudah dipotong. Nih, Mem Sisil sudah potong gambarnya. Lihat, di sini ada sayuran yang berwarna hijau dan tidak hijau. Yang hijau, anak-anak lihat. Perhatikan, ada 2 kotak di sini. Kotak yang atas itu kelompok sayuran yang berwarna hijau. Nah, yang bawah kelompok sayuran tidak berwarna hijau. Nah, yang hijau mari kita cari dulu yuk. Jangan tergesa-gesa ditempel ya. Cari dulu yang hijau. Nah, letakkan, cari lagi yang hijau. Nah, yang tidak hijau anak-anak tempelkan di bawah. Bisa anak-anak? Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, untuk tugas berikutnya Mem Sisil akan ajak anak-anak belajar menulis. Nah, menulis kalimat ya. Menulis kalimat. Oke, seperti biasa supaya rapi kita buat dulu garis tepi 3 kotak ya nak ya. Jadi jarak 3 kotak. Gunakan penggaris, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah dibuat garis tepi, silahkan anak-anak nanti minta tolong mama boleh untuk memberi contoh tulisan paling atas sendiri. Apa ya tulisannya Mem? Tulisannya adalah, lihat, ini huruf apa ya? Ini nomor 1 ya, nomor 1. Huruf apa ya ini ya? Masuk dalam kotak. A, good. Tidak usah diberi jarak. K, tiangnya 2 kotak. K, U, aku. Baru diberi jarak per katanya. 1, 2. Beri jarak 2 kotak saja. Huruf S. U, K. Good. Ini huruf apa? A. Ya, kita baca pelan-pelan. Suka. Aku suka. Oke, lanjut, beri jarak 2 kotak ke samping. Huruf apa ini ya? S. Good. Ini huruf apa? A. Ini Y. U, pinter. Kemudian R. Sayur. Yuk, kita ulang lagi. Aku suka sayur. Sayur apa ya? Kita beri jarak 2 kotak lagi. Tiangnya 2 kotak. Lihat huruf apa ini? Huruf kunci di depan. B, pinter. A, kemudian
Y, A, pinter. Ini yang kakinya 3, 1, 2, 3, M. Pinter, kita baca sama-sama ya. Bayam. Kita baca seluruhnya. Aku suka sayur bayam. Nanti anak-anak silahkan menuliskan seperti kalimat di atas berapa kali ya. Oke, anak-anak silahkan berjarak 3 kotak ke bawah. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Tulis yang rapi, kemudian dibaca, diulang supaya semakin pintar menulis dan membacanya. Tujuan pembelajaran hari Jumat adalah Tugas hari Jumat ada 2. Yang pertama, mengelompokkan peralatan yang digunakan untuk menanam sayuran dan yang bukan untuk menanam sayuran. Yang kedua, anak-anak menyebutkan 5 nama sayuran dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik anak-anak, coba perhatikan. Di sini ada gambar apa saja ya? Yuk kita lihat satu persatu. Ini yang pertama, ya ini adalah gambar cangkul. Kemudian ada gambar troli, sabit, stetoskop, gembor, dan kunci Inggris. Nah, tugas anak-anak apa ya dengan gambar ini ya? Nah, tugas anak-anak mengelompokkan peralatan yang digunakan untuk menanam sayuran dan mengelompokkan peralatan yang bukan untuk menanam sayuran. Dari 6 gambar ini, mana ya alat yang digunakan untuk menanam sayuran? Cangkul? Betul. Troli apakah digunakan untuk menanam sayuran? Oh tidak, apalagi ya? Nah, nanti anak-anak akan menggunting gambar ini, gunting semua gambarnya. Nanti anak-anak akan tempelkan pada LK yang kedua sesuai dengan tadi perintahnya. Alat yang digunakan untuk menanam sayuran dan alat yang digunakan bukan untuk menanam sayuran. Baik, sekarang kita gunting dulu yuk. Nah, ini Mem Tari sudah gunting semua gambarnya. Kemudian kita akan menempel di kotak yang atas ini untuk kelompok peralatan yang untuk menanam sayuran. Kemudian kotak yang bawah untuk kelompok peralatan yang bukan untuk menanam sayuran. Tadi anak-anak sudah amati kan? Mana saja ya gambar peralatan yang untuk menanam sayuran? Apakah troli? Oh bukan, oh tadi yang untuk menanam sayuran antara lain cangkul. Nah nanti cangkul kita tempel di sini. Yang untuk menanam sayuran peralatannya kita tempel di kotak yang atas dan yang bukan untuk menanam sayuran di kotak yang bawah. Oke anak-anak bisa? Selamat mengerjakan tugas. Tujuan pembelajaran hari Senin adalah untuk kegiatan hari Senin ada 2 ya. Yang pertama, anak-anak akan menulis nama sayuran sesuai dengan gambarnya dengan tepat tentunya. Yang kedua, anak-anak membuat kreasi sayur brokoli. Oke anak-anak, coba perhatikan pada LK yang ini ya. Nah, di sini ada bermacam-macam sayuran. Kita lihat yuk, ada berapa macam sayurannya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti tugas anak-anak akan menulis nama sayuran sesuai dengan gambar yang tepat. Nah, kita terlebih dahulu membaca pada bagian atas ya anak-anak ya. Kita baca satu persatu yuk. W-O tambah R wor. T-E-T-L tewor te. Pinter. Yang ini S-A-Sa W-I-Wi Sa-wi. Pinter. Yang ini
B-A, ba. Y-A, ya, tambah M, yam. Bayam. Next, yang ini kita baca yuk. B-U, bu, tambah N, bun. C-I, kit, tambah S, kis. Bun, kis. Pinter. Lagi yuk, yang ini kita baca yang terakhir. B-R-O, dibaca bro. K-O, ko, L, ili. Brokoli. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah membaca satu persatu. Sekarang kita lihat di tulisan yang pertama ini tadi. Apa ya bacanya tadi? W-O-R, wor. T-E-L, tel, wor. Tel, yang mana yang gambar wortel ya? Oh, ini Miss, betul. Nah, anak-anak silakan tulis kata wortel pada bagian bawah gambar. Yuk kita buat. W O R, tel. T E L, wortel. Nah, nanti anak-anak lanjutkan pada gambar yang lainnya ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, pada lembar kerja ini coba anak-anak perhatikan. Ada gambar sayur apa ya? Ya betul sekali, ini adalah sayur brokoli. Nah, anak-anak nanti akan membuat kreasi sayur brokoli menggunakan kertas krep. Nah, kertas krepnya nanti akan ibu guru berikan ya ketika anak-anak masuk sekolah. Tetapi sebelum kita buat kolasenya, terlebih dahulu kita tebalkan tulisan yang di bawah ini sambil belajar membaca ya. Kita tebalkan, ini tulisannya masih tersamar. Kita tebalkan yuk. I N I, I-N-I, dibacanya ini. Pinter. Yuk, untuk apa ini? S A Y U R, sayur. Sampingnya B R O K O L I, brokoli. Pintar. Nanti anak-anak silakan tulis kalimat ini sayur brokoli pada kotak bagian bawahnya ya. Anak-anak tulis sebanyak 2 kali. Oke. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sayur kolase sayur brokoli. Nah, yang pertama-tama anak-anak siapkan kertas krep yang sudah ibu guru berikan dan juga lem ya. Nah, bagaimana caranya, Miss? Pada bagian kertas krep ini anak-anak nanti boleh disobek-sobek kecil-kecil ya nak ya. Kemudian anak-anak gulung-gulung atau buat bulat-bulat. Nah, buat yang banyak ya anak-anak ya. Yuk kita buat dulu. Oke, Miss Putri sudah selesai membuat bulat-bulatannya. Nanti anak-anak silakan membuat seperti bola-bola ya nak ya, tapi jangan terlalu kecil biar nanti ketika menempel tidak kesulitan. Nah, tetapi sebelum kita menempelnya, kita terlebih dahulu mewarnai batang brokolinya ya anak-anak ya. Yo, siapa yang udah pernah makan brokoli? Pasti tahu batangnya warnanya apa ya? Ya hijau, boleh hijau yang muda ya anak-anak ya. Kalau anak-anak punya satu warna boleh pakai, kalau punya 2 warna juga boleh digradasi ya. Kita beri warna dulu pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya ya, kita beri warna hijau yang lebih muda pada bagian tengahnya. Kalau anak-anak cuma ada 1 Miss, hijaunya boleh 1 saja tidak apa-apa. Kita warna yang rapi ya. Oke, Miss Putri sudah selesai mewarnai pada batang brokolinya. Sekarang kita akan mewarnai
bunga pada sayur brokolinya ya anak-anak ya, yang biasa mama masak. Nah, kita tadi sudah membuat bulat-bulatannya. Anak-anak beri lem ya, beri lem pada bagian kembangnya ini atau bunganya ya nak ya. Kita beri lem, tidak usah banyak-banyak dulu. Nah, kalau sudah kita tempelkan. Anak-anak yang sabar ya menempelnya. Nah, sayur brokoli itu dia tidak halus nak bentuk itunya, bunganya, jadi agak-agak timbul-timbul gitu, sama seperti ini ya. Yuk, kita tempel pelan-pelan. Oke, wow, Miss Putri sudah selesai membuat kolase sayur brokoli. Wah, mirip sekali seperti sayur brokoli sungguhan ya anak-anak ya. Kalau kita pegang teksturnya juga seperti sayur brokoli yang sungguhan. Nah, nanti anak-anak silahkan mencoba ya. Semangat! Oke, anak-anak yang hebat dan keren, kita minggu ini sudah belajar bersama-sama mengenal macam-macam sayuran. Coba anak-anak A1 dan anak-anak TKB, kita menyebutkan kembali yuk. Tadi ada apa saja ya yang sudah kita kenal? Oke, pertama ada sayuran bayam, kangkung, sawi, dan
menghidupkan